Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada update terbaru seputar masa depan Amad Diallo. Manchester United berencana melepaskan sang winger ke klub lain di musim dingin nanti. Menurut laporan Football Insider, Manchester United berencana untuk melepaskan Amad Diallo di musim dingin nanti. Mereka sadar bahwa sang winger kesulitan untuk mendapatkan jam bermain di tim utama mereka karena stok winger MU lagi cukup melimpah. Jadi demi kebaikan sang winger, ia akan dilepas ke klub lain di bursa transfer yang akan datang. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU hanya mengizinkan Amad Diallo pergi dengan status pemain pinjaman. Ini disebabkan MU masih menaruh kepercayaan kepada Amad Diallo. Mereka yakin sang pemuda akan jadi pilar masa depan Setan Merah. Itulah mengapa Amad Diallo hanya dipinjamkan ke klub lain agar ia bisa mendapatkan jam bermain dan bisa lekas kembali ke performa terbaiknya. Sebuah asa diapungkan oleh Rasmus Højlund. Bomber Manchester United itu berharap ia bisa menciptakan kombinasi yang bagus dengan Alejandro Garnacho. Kepada MU TV, Højlund mengaku sangat terkesan dengan penampilan Garnacho di laga melawan Aston Villa. Ia menyebut Garnacho bermain di posisi sayap kanan yang notabene bukan posisi terbaiknya, namun ia mampu mencetak 2 gol di laga ini. Højlund optimistis bahwa ia dan Garnacho bisa bekerja sama dengan baik di lini serang Manchester United. Ia berharap bisa saling terhubung dengan Garnacho sehingga mereka bisa menjadi ancaman yang lebih mengerikan di pertahanan lawan. Højlund dan Garnacho akan kembali diandalkan Ten Hag di akhir pekan nanti. Keduanya kemungkinan akan menjadi starter saat MU berhadapan dengan Nottingham Forest di pekan ke-19 Premier League. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait masa depan Anthony Martial. Ia mengindikasikan sang striker tidak akan dilepas di musim dingin nanti. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag ditanyai terkait kans Martial cabut di musim dingin nanti. Ia mengindikasikan bahwa sang striker akan dipertahankan hingga kontraknya habis di musim panas nanti. Menurut gosip yang beredar, Martial sendiri sulit dijual di musim dingin nanti. Ini disebabkan sang striker punya gaji yang sangat tinggi, sementara klub-klub peminat Martial tidak sanggup membayar gaji sebesar itu. Situasi ini membuat proses transfer Martial tersendat dan kemungkinan besar ia bakal tetap bertahan di Old Trafford. Sebuah prediksi dibuat oleh Paul Scholes terkait performa Manchester United di paruh kedua musim 2023-2024. Ia meyakini Setan Merah bakal sulit dihentikan di paruh kedua musim nanti. Paul Scholes punya alasan kuat mengapa ia menilai MU bakal sangat mengerikan di paruh kedua musim 2023-2024 nanti. Ia menyebut banyak pemain kunci MU yang akan pulih di bulan Januari, sehingga MU bisa menurunkan kekuatan terbaik mereka dari pekan ke pekan. Paul Scholes menyebut bahwa MU belum siap menjadi juara Premier League musim ini, namun ia optimistis bahwa Setan Merah bakal jadi kandidat kuat untuk posisi 4 besar. Raksasa Liga Inggris Manchester United berhasil melakukan comeback ketika berhadapan dengan Aston Villa Rabu kemarin. MU menjalani pekan ke-19 Premier League musim ini lawan Villa di Old Trafford. Setan Merah berusaha menyerang lebih dulu, tapi mereka malah kebobolan lewat gol John McGinn dan Leander Dendoncker. MU pun tampak akan menelan hasil negatif lagi, tapi mereka tidak menyerah dan bisa mencetak 2 gol penyeimbang melalui Alejandro Garnacho. Aston Villa kemudian hampir saja mencetak gol lagi, tapi pada akhirnya MU bisa bertahan dengan solid dan bisa mencetak 1 gol lagi melalui Rasmus Højlund. MU pun akhirnya bisa melakukan comeback.
dan menang 3-2 atas Aston Villa. Hasil ini tentu saja mendapatkan beragam respon dari netizen, khususnya fans Manchester United. Mantan bek Manchester United Patrice Evra memprediksi skuad Erik ten Hag bisa finish 4 besar di Premier League musim ini dengan Liverpool menjadi kampiun. Performa melawan Aston Villa, Man United di laga itu membuat Evra yang bicara kepada Amazon Prime seusai laga tampaknya optimistis dengan sisa musim. Menyoal prediksi gelar juara, Patrice Evra juga mengapresiasi performa Liverpool yang dijagokannya akan menjadi juara di akhir musim. Hal itu ia katakan dengan berkelakar, mengingat rivalitas di antara si Merah dan Man United. Rencana Manchester United untuk mendapatkan jasa Gonçalo Inacio mendapatkan tantangan baru. Rival mereka Arsenal dilaporkan juga berminat untuk mengamankan jasa sang bek. Laporan Ekrem Konur mengklaim bahwa Arsenal saat ini memutuskan untuk merekrut Inacio. Mikel Arteta ingin memperkuat lini pertahanan timnya karena ia butuh stok bek tengah yang mumpuni agar bisa melewati jadwal padat di paruh kedua musim ini. Itulah mengapa Inacio masuk dalam radar Arteta. Ia menilai bek muda itu bisa menjadi fondasi lini pertahanan The Gunners untuk beberapa tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak sekedar berwacana untuk merekrut Inacio. Manajemen Arsenal dilaporkan mulai menyusun proposal pembelian sang bek. Mereka dilaporkan tidak lama lagi akan segera mengirimkan proposal tersebut karena mereka berharap Inacio bisa lekas bergabung dengan tim mereka karena di Januari nanti jadwal Arsenal sudah sangat padat. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan harapannya terkait bergabungnya Sir Jim Ratcliffe sebagai investor baru Man United. Ia berharap salah satu orang terkaya di Inggris itu bisa memberikan dampak positif bagi Manchester United. Menurut Erik ten Hag, Ratcliffe punya pengalaman yang kaya di dunia olahraga. Jadi ia berharap pengalaman itu bisa ditularkan ke Manchester United. Erik ten Hag juga menyebut bahwa ia selama ini sudah tahu bahwa Sir Jim Ratcliffe akan menjadi investor baru MU. Ia mendapatkan update berkala dari manajemen, jadi ia tidak kaget ketika pengumuman itu disampaikan ke publik. Sebuah prediksi dibuat oleh Erik ten Hag, manajer Manchester United itu optimistis bahwa Rasmus Højlund bakal mencetak banyak gol di sisa Premier League musim ini. Erik ten Hag mengaku senang melihat Højlund akhirnya mampu mencetak gol perdananya di Premier League musim ini. Ia menyebut bahwa sang striker benar-benar membutuhkan gol itu karena kepercayaan dirinya mulai merosot setelah lama ia tidak mencetak gol. Menurut Erik ten Hag, gol pertama Højlund ini benar-benar akan memberikan dampak yang besar untuk sang striker. Ia optimistis bahwa setelah ini sang striker akan mencetak lebih banyak gol di Premier League. Manajer Aston Villa Unai Emery buka-bukaan penyebab timnya kalah dari Manchester United pada dini hari kemarin. Ia mengakui Old Trafford jadi faktor pembeda di laga ini. Diwawancarai Amazon Prime seusai laga, Emery secara terbuka menyebut bahwa timnya tidak bermain buruk di laga ini. Ia menilai The Villains benar-benar bermain dengan baik terutama di awal-awal pertandingan. Menurut Unai Emery, apa yang membuat Aston Villa kalah di babak kedua adalah faktor pemain ke-12 Setan Merah. Ia menyebut para pendukung MU di Old Trafford menciptakan atmosfer yang luar biasa sehingga Setan Merah bersemangat mengejar ketertinggalan. Rasmus Højlund turut mencetak gol saat Manchester United mengalahkan Aston Villa. Sang kapten Bruno Fernandes berharap Højlund terus menyumbang gol buat Setan Merah. Bruno Fernandes mengaku senang Rasmus Højlund akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League.
Højlund mencetak gol setelah tampil 15 kali dan berada di lapangan selama 1026 menit. Selama ini Man United cukup kesulitan mencetak gol. Dia berharap Rasmus Højlund bisa mengatasi tekanan sebagai pencetak gol utama Setan Merah. Bruno Fernandes berharap itu bukan gol terakhir Højlund untuk Manchester United. Gelandang asal Portugal itu menginginkan Højlund mencetak gol yang lebih banyak untuk timnya.